Halo Pismate, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Karena hari ini ada Hana yang kembali lagi ingin menyapa kalian di PW Podcast. Pada PW Podcast kali ini, gue pengen banget ngajakin Pismate semua untuk ngobrolin tentang hak cipta. Tentunya buat teman-teman semua mungkin yang suka banget bikin konten, misal di YouTube atau di media sosial yang kalian punya, pastinya udah gak asing banget ya dengan copyright dan semacamnya. Tapi yuk kita ngobrolin bareng-bareng tentang hak cipta. Nah, hak cipta sendiri menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhukam RI adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhukam RI adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat sendiri langsung di websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhukam RI. Di sini ada pembahasan langsung mengenai hak cipta. Bahkan ada juga prosedur dan permohonannya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya lagu bisa nih daftarin. Jadi karya kalian atau ciptaan kalian bisa dilindungi dalam bawah payung hukum. Nah, ngomongin dengan hak cipta dan juga konten yang seperti kita lihat bahwa karena sekarang ini sudah makin bebas, kita juga bisa menggunakan sosial media dan kita bebas berekspresi. Kita juga perlu menghargai orang-orang yang membuat karya aslinya atau original. Nah, dengan cara memberikan copyright tersebut, yaitu bisa mencantumkan si pembuat karya. Nah, dengan begitu kita bisa menghargai hasil kerja keras, karena itu bisa sangat merugikan loh teman-teman. Ya, kalau misalnya kita cuma memakai aja terus kita tidak mencantumkan, itu bisa merugikan si pembuat karya. Nah, kerugiannya itu sendiri bisa mungkin secara materi ataupun non materi. Nah, oleh karenanya yuk kita sama-sama hargai atas karya yang dibuat oleh orang lain. Kalau emang misalnya nih mau mencoba menggunakan hasil karya tersebut, jangan lupa untuk berikan penghargaan ya dengan mencantumkan si pembuat aslinya. Oke. Nah, di sini juga mungkin teman-teman pernah dengar namanya plagiarisme. Nah, plagiarisme ini sendiri juga termasuk dalam masalah hak cipta. Jadi perlu banget kita lebih concern lagi di masalah hak cipta. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi terutama di Indonesia sendiri. Kalau teman-teman tahu, mungkin udah gak asing lagi ya masalah hak cipta yang kemudian masuk di berita gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah seperti misal adanya beberapa kasus ya, seperti hak cipta karya seni rupa di Bali. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh ya, kasus plagiat atau plagiasi terhadap karya seni rupa. Padahal kita tahu juga bahwa karya seni rupa itu masuk juga dalam lindungan payung hukum. Oleh karenanya perlu hati-hati banget teman-teman kalau misalnya kalian mau coba atau mau menggunakan atau membuat sesuatu yang mungkin mirip-mirip. Nah, itu jangan sampai menjadi plagiasi ya. Semoga dalam membuat karya kita juga bisa lebih menghargai hasil karya orang lain. Oleh karenanya yuk kita jadi pengguna sosial media yang baik dan berkata tidak untuk melakukan plagiasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampein untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat teman-teman dan tetap jaga protokol kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Salam peace warrior.